Pak. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Angin Suman dengan NPM 24103493. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan proses perjalanan kami ke Desa Bangkakenda untuk melakukan wawancara dengan salah satu narasumber di sana, Bapak Fridolin. Sebagai tema yang kami angkat adalah untuk kerjasama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Bangkakenda. Terima kasih. Halo, nama saya Yones Primadun, bisa dipanggil Yosua, NPM 24103494. Floriana Indah dengan NPM 24103498. Saya Yunita Suk dengan NPM 24103495. Mirna dengan NPM 24103496. Saya nama Gregorius Yovanto, NPM 24103497. Saya Arnold Sanur dengan NPM 24103499. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami kelompok 2 Pendidikan Pancasila kelas 2004L akan memaparkan video wawancara kami di Desa Bangkakenda pada tanggal 9 Maret 2025 dengan salah satu narasumber Bapak Fridolin. Tema yang kami wawancarai kemarin adalah sinergi masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Bangkakenda. Untuk memperjelas lebih lanjut, saya persilakan kepada teman-teman kelompok untuk memaparkan apa yang disampaikan oleh Bapak Fridolin selaku narasumber di Desa Bangkakenda. Terima kasih. Di sini kami membahas tentang seperti apa kerukunan antara umat beragama dan bentuk kerjasama antara umat beragama di Desa Bangkakenda. Bersama dengan Bapak Fridolin. Di sini dia menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Bangkakenda ini cukup harmonis juga. Tidak juga memang sedikit tergantung situasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena terkadang kala situasi dalam masyarakat ini ketika dalam politik sudah mulai berubah. Artinya, politik ini sebenarnya politik bagus untuk mendewasakan bagaimana cara memilih kita, tetapi dengan kehadiran partai politik, contohnya dalam masyarakat ini, itulah yang membuat perbedaan antara tetangga dan tidak baku baik. Tetapi sejauh mana yang dialami di sini beberapa tahun terakhir ini, asumsi persoalan itu sudah mulai berkurang ketika peran dan tokoh agama ini sudah benar-benar berfungsi dan tokoh masyarakat. Soal kerukunan antara umat beragama di Desa Bangkakenda ini, mayoritas Katolik juga tidak hanya satu saja, dan yang beragama Hindu juga hanya satu. Tetapi cukup rukun luar biasa sekali. Kemudian untuk berkaitan dengan model bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, memang wadah yang paling nomor satu untuk membuat kerukunan adalah melalui gereja dengan membuat rapat pleno atau program pleno. Rapat pleno ini kami mengundang semua pihak, baik itu pemerintah desa, kemudian tokoh agama. Jadi 3 elemen lembaga ini sama-sama membuat program karena kami berpikir bagaimana pemerintah mengurus tokoh adat tua-tua dan mengurus warganya, kemudian pihak gereja mengurus umatnya, mengurus manusia yang sama, sehingga berbuat pleno ini. Membuat program bagaimana program itu nanti dijalankan bersama-sama, baik pemerintah, tokoh adat, tokoh agama yang berjalan seiring dalam 1 tahun yang akan datang, sehingga beberapa tahun terakhir ini yang sudah luar biasa kerukunan antara umat desa. Jadi di sini juga Bapak Fridolin menjelaskan tentang kebiasaan mereka di desa Bangkakenda. Jadi kebiasaan mereka di desa Bangkakenda itu tidak memandang agama atau suku. Mereka juga membuat kegiatan pleno, kemudian pengurus adat itu tidak memandang agama dan tua-tua adat yang sudah mereka undang dalam kegiatan pleno. Kegiatan pleno yang mereka buat yaitu membuat rumah gendang, kerukunan yang sangat luar biasa, dan peran pemerintah desa yang sangat baik dalam kerukunan umat beragama. Mereka juga melakukan kerja bakti kegiatan sosial, pengurus tasik, pengurus KBG, dan pemerintah desa yang menjadi panutan masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah desa dan administrasi dan pihak gereja berperan penting dalam kegiatan tersebut, dan pemerintah desa juga memfasilitasi kegiatan agama
kegiatan dialog antara umat beragama, dan menyelesaikan konflik, memberikan edukasi dan sosialisasi. Memiliki keyakinan yang berbeda, mereka tetap hidup rukun. Bahwa warga yang berbeda agama tentu berpartisipasi dalam pembangunan gereja. Mereka saling menghormati dan menganggap satu sama lain sebagai saudara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat terkait keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat di desa ini. Jadi menurut Bapak Fridoli, ada sebuah kampung bernama Kampung Lambo di mana beredar isu bahwa sebagian warga tidak pernah bergabung dengan gereja. Isu lain menyebutkan adanya keyakinan lain yang disebut agama Betel. Menanggapi hal ini, tokoh masyarakat, aparat desa, dan tokoh agama segera mengadakan rapat pleno untuk mencari solusi. Salah satu langkah yang diambil adalah membangun rumah ibadah di Kampung Lando. Agar isu tersebut dapat dijawab dengan baik, pembangunan rumah ibadah ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Tanggung terjawab terbesar ada para tokoh masyarakat karena mereka memiliki pengaruh besar dan dipercaya oleh masyarakat. Namun, seringkali terjadi penyimpangan akibat kepentingan pribadi atau pengaruh dari pihak tertentu. Masyarakat sangat memprihatinkan perkataan dan perbuatan para tokoh karena mereka dianggap sebagai panutan. Oleh karena itu, kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis adalah persatuan di antara para tokoh, baik tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat lainnya. Jika mereka memiliki visi yang sama untuk membangun masyarakat dan bekerja sama dengan baik, maka keadaan akan tetap aman dan kondusif. Selain itu, salah satu upaya untuk memperkuat persatuan dan toleransi di Desa Wangkakendang adalah dengan membangun solidaritas antara para tokoh masyarakat, para tokoh seperti pengurus KBG, pengurus wilayah, staf desa, dan lainnya. Harus bersatu serta aktif mengarahkan berbagai kegiatan sosial. Selain itu, dilakukan aksi nyata seperti sosialisasi dan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh masyarakat, umat, dan keluarga. Yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, masyarakat akan semakin mengenal dan menghargai satu sama lain. Namun jika ada pihak yang memilih untuk tidak berpartisipasi, hal ini dapat berpotensi menghambat persatuan. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen masyarakat untuk saling mendukung dengan berkontribusi dalam membangun kebersamaan. Oke, baik Pak dan teman-teman sekalian, itu saja hasil wawancara kami kemarin dengan Bapak Fridolin. Pesan untuk kita semua adalah tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dimanapun kita berada. Terima kasih.